Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24. Nanti ada saatnya. Nanti saatnya diwajibkan hadir. Kalau tanggal 24 belum diwajibkan hadir. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Ya kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun, karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Ini proses hukum, di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan, wajib diketemukan, karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai yang saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya, ini kita yang menggugat. Artinya nih kita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Ini kan bukti kalau memang dari awal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak diharuskan secara tertulis, tapi disyaratkan itu adalah ada dua belah pihak yang cakap secara hukum, ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah tunai, seperti itu. Siapa yang gugat saya ke usulan damai? Logika hukum itu terkait yang terkait 4 miliar Bang, terkait dengan pemerasan bukan prestasi. Maksudnya 4 miliar gimana? Gugatan itu terdiri dari 4 miliar, terdiri dari 100 miliar, terdiri dari 3,4 miliar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti dilihat mana yang dikabulkan. Pemerasan itu tidak ada, dan camkan tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Itu urusan saya, bukti-bukti nggak perlu saya sampaikan bukti apa, karena bukti itu menjadi rahasia saya. Tidak ada. Kalau saya sudah bilang tidak ada, tolong jangan ditanya terus. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah, itu yang sebenarnya terjadi.
kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Jadi logika gini Pak, orang datang di kantor polisi itu tidak mungkin dalam rangka kondangan, acara hajatan atau lagi acara baca-baca doa. Di kantor polisi itu datang pasti kalau dia tidak lapor polisi, dia yang dimintain keterangan. Ya tanya sama dia datang lagi acara apa, kan gitu aja. Bukan saya dong, bukan saya yang diperiksa. Terkait laporan Bang Fahmi. Ya itu kan saya sudah laporkan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Saya nggak tahu lah mau efek mau apa, yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturannya. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Ya itu urusan pembuktian. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya, karena yang saya laporkan kan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya Undang-Undang Kesehatan. Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Urusan pembuktian nggak boleh saya, karena itu udah masuk dalam materi pemeriksaan, jadi saya tidak boleh membocorkan itu. Tahu nggak kapan belinya? Kabarnya tahun 2021. Dari mana dia tahu tahun 2021? Kabarnya 2023. Dari mana dia tahu? Enggak tahu dari mana kan? Itu tahu dari mana belinya? Dia punya bukti pembelian tidak? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh liatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945, tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Oh, saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Itu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada aturannya, jadi nggak perlu saya sampaikan. Itu bagian materi dari proses pemeriksaan, karena yang kami laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, gitu aja. Nggak ada, bukan saya kok yang jadi korban. Emang saya pakai skincare? Itu mana sih kok bingung kepada saya? Itu korban yang lapor, yang korban itu 4 orang dan mereka yang diperiksa. Urusan perlindungan konsumen kok. Bingung kali dia dengan laporan ini. Lo tahu nggak perlindungan konsumen? Sudah banyak nantinya. Tapi kalau ini anggaplah sebagai awal. Tapi kalau ini misalnya dalam berproses, bisa jadi yang lainnya pada turun semua untuk membuat laporan. Itu bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi di saat seseorang udah mulai marah. Kan mereka itu konsumen. Tapi kan konsumen punya hak. Anda membeli berarti Anda konsumen. Logikanya semua sudah diperiksa. Terakhir yang diperiksa itu adalah orang yang dilaporkan. Ya buktikan saja. Benar nggak dia live tiktokan atau apa, dan saya nggak paham. Ya itu kan buktinya ada kok, bukti pembeliannya ada, kan nggak perlu saya jelaskan. Di saat seseorang membantah itu harusnya dengan data. Oh ini belinya tahun sekian, ini buktinya, tunjukkan ke wartawan. Kalau perlu di kameranya tutupin gini. Wah itu keren itu. Tapi kalau cuma bicara saja, berarti kasihan teman-teman wartawan. Anda dikasih informasi yang tidak dapat Anda buktikan, karena ini persoalan hukum, bukan persoalan yang lagi dongeng dalam sebuah cerita.